Apakah sudah terlihat semua ya? Oke ya. Sudah Romo. Iya, baik. Selamat malam semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Robertus Robi Okam. Hari ini saya mau men-sharingkan ya sebuah tema yang mungkin aktual untuk saat ini, apalagi kita banyak yang sakit ya, banyak yang lansia, banyak yang membutuhkan pemulihan ya, pemulihan Ya, dari banyak hal begitu ya. Maka tema ini saya tawarkan malam ini. Berawal dari kata cinta kasih ya. Cinta kasih itu God is love ya. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Cinta kasih itu adalah kebutuhan utama jiwa manusia, kebutuhan kita sebagai manusia. Semua orang ingin dicintai, ingin dihargai, ingin diterima, ingin disukai, ingin terbebas dari tekanan dan penindasan. Karena kalau kekurangan kasih mengakibatkan banyak luka-luka, banyak penyakit, banyak kesulitan, banyak masalah, ya. Maka di sini kasih Allah itu mendorong kita agar kita juga berbagi kasih dengan sesama. Karena kasih itu dari Tuhan, maka kita juga menyalurkan kasih itu untuk sesama kita, bukan untuk kita ambil sendiri ya. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 162, cinta kasih adalah kebajikan ilahi. Dengannya kita mengasihi Allah di atas segala-galanya demi dirinya sendiri. Dan karena kasih pada Allah, kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Nah, ini perintah kasih Tuhan sebenarnya. Dirangkum dalam sebuah kalimat, sebuah kebajikan dan juga perintah kasih ini mengatasi segalanya dan mengutus kita untuk mengasihi sesama. Ya. Kasih Allah menyembuhkan kita karena kasihnya membuat hidup kita bermakna. Kasih yang tidak diamalkan akan mati. Ya, ibaratnya seperti laut mati ya, itu banyak menerima air di mana-mana, tapi dia tidak mengalirkan air itu. Jadi cuman berhenti di danau itu, di laut itu, di laut mati itu, sehingga tidak ada kehidupan di sana karena kadar garam terlalu tinggi. Ya. Itu akibatnya kalau orang hanya menerima tapi tidak mau memberikan kasih ya. Jadi ketika orang memberikan kasih, di sana akan terjadi mukjizat ya. Ada mukjizat penyembuhan, ada mukjizat pengampunan, ada mukjizat belas kasih ya, macam-macam di sana. Karena sentuhan kasih itu membuat hidup kita jadi indah ya. Semakin banyak kita mengasihi, semakin banyak kita juga dikasih ya. Yohanes 14 ayat 27 Yesus mengatakan bersabda, damai sejahtera aku tinggalkan padamu. Kasih, kedamaian adalah unsur yang sangat berperan dalam hidup kita ya. Kita mengasihi tentu kita pasti harus berdamai ya. Baik jiwa kita, hati kita, pikiran kita, seluruh tubuh kita. Bila kita mengalami damai, keseimbangan, maka detak jantung kita normal, tekanan darah normal, mungkin gula darah juga normal ya. Kalau kita memiliki keseimbangan, damai ya. Damai dalam pikiran. Kadang orang stres, apa nama, tensinya naik. Kadang orang takut, mungkin jantungnya debar-debar gitu ya. Kadang orang punya masalah larinya ke makan, jadi gula darahnya tinggi. Stres itu katanya dokter sih ada hormon-hormon kortisol ya yang tidak baik yang dihasilkan orang-orang yang stres. Nah, ini yang disinyalir dapat apa menjadi penyakit-penyakit yang lain. Nah, maka Mazmur 27 ayat 1 kita ingat bahwa di dalam Tuhan ada terang dan keselamatan. Artinya di dalam Tuhan ada damai yang sungguh-sungguh sejati ya. Damai pikiran, hati, keseluruhan hidup. Meskipun bukan berarti orang damai itu nggak punya masalah ya. Orang punya masalah tapi dia menghadapinya dengan tenang, dengan damai, dengan penyerahan diri, ya, misalnya seperti itu. Kasih tidak menakutkan karena tidak ada ketakutan dalam kasih. Maka kalau ada orang yang insecure ya, kurang aman gitu ya,
dengan orang lain, nggak percaya, curigaan. Nah ini mungkin disinyalir mungkin masa kecilnya dia tumbuh ada kekurangan kasih di sana. Mungkin dia kurang diperhatikan, kebutuhan kasihnya nggak terpenuhi ya. Atau ia terlalu khawatir dengan keinginannya, kebutuhannya sendiri, lalu jadi rakus ya dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Sering cemas akan kesehatan, sering cemas akan kekayaan, cinta diri, kekuasaan, pengakuan ya. Itu yang membuat orang cemas ini itu membuat orang ya tidak damai, tidak mengalami kasih. Maka kita harus ingat bahwa Tuhan memberikan Roh Kudusnya. Aku akan mengutus Roh Penghibur. Aku akan mengutus Roh kebenaran. Roh kebenaran itu akan menenangkan hati dan menjadikan kita tahu bersyukur serta berkata cukup untuk kehidupan kita. Lalu ada kasih, ada pedamai, ada sukacita. Nah, joy is the happiness that doesn't depend on what happens. Ya, dari sukacita itu adalah kebahagiaan yang tidak bergantung dengan apa yang terjadi. Ya. Dia sukacita rohani ya. Sukacita karena kita mengendalikan hidup kita. Itu pertama-tama gitu. Kita nggak dikendalikan oleh gosip, kita nggak dikendalikan oleh perilaku atau mungkin kekurangan pasanganmu, mungkin kekurangan keluargamu, kekurangan orang tuamu ya. Hidupmu nggak dikendalikan oleh itu. Kamu hidupmu itu karena ada roh Allah yang bekerja di sana. Ya, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk bersuka cita. Filipi 4 ayat 4. Kehidupan kita bila dipenuhi buah-buah Roh Kudus akan ada sukacita yang sejati, yang permanen. Berbeda dengan kebahagiaan, sifatnya cepat sementara. Wah, aku bahagia hari ini karena aku bertemu sahabatku. Oke, tapi ketika sahabatnya pergi, kebahagiaannya udah hilang. Atau mungkin eh, Anda punya rezeki saat ini misalnya. Terus tiba-tiba kena tipu orang. Waduh, happiness-nya hilang. Happy-nya hilang. Nah, itu berbeda. Kalau sukacita itu bahkan seorang martir yang mau dibunuh ya, ada sukacita. Seperti martir pertama itu ya, itu siapa itu? Yang dibunuh Stefanus ya. Itu sebelum dibunuh dirajam dengan batu, dengan ada batu. sukacita, wajahnya bersinar seperti malaikat. Dia melihat surga, dia melihat langit terbuka, dia melihat Tuhan yang datang dan malaikat menjemput dia. Padahal dia dalam situasi bahaya, mau dibunuh. Dan dia sukacita itu nggak tergantikan begitu ya. Sukacita merupakan kebahagiaan spiritual yang dicapai dalam jangka waktu yang panjang, jadi tidak hanya sesaat. Itu sukacita itu muncul dalam situasi apapun, situasi sulit, situasi yang menakutkan, situasi yang menggelisahkan, menyedihkan, apapun. Sukacita itu nggak akan hilang karena bertumpu pada kekuatan Tuhan, bertumpu pada kuasa Roh Kudus, gitu ya. Nah, sukacita sejati tidak bisa diambil oleh orang lain, ya, karena sukacita ini tidak akan pernah kehilangan iman. Dengan sukacita ini orang tidak akan kehilangan harapan. Dengan sukacita ini orang tidak akan kehilangan kasih. Kenapa sering kita kurang bersukacita, kurang mengalami kasih, kurang mengalami damai? Itu karena ada masalah-masalah tertentu ya, berkaitan dengan kebutuhan ego kita. Ingat, Yesus mengatakan, kalau kamu menjadi muridku, kamu harus menyangkal diri. Ya, ini menyangkal ego, menyangkal kebutuhan ego kita. Yang kadang-kadang eh, bu- ingin uang ya pastilah butuh uang ya oke manusia butuh uang tapi ada yang berlebihan bergantung di situ hidupnya mungkin kebutuhan seksual penghormatan kehormatan dia butuh dihormati mungkin butuh kedudukan butuh pengakuan butuh kecantikan ketampanan kepintaran kesuksesan ya semuanya itu ketuntutan itu membuat kita terluka karena kadang-kadang ada orang yang tidak bisa mencapai. Kok saya nggak sepinter dia? Kok saya nggak sesukses dia? Lalu kita banding-bandingkan, lalu kita sakit hati, iri hati lah, macam-macam ya. Nah, ini ada konflik kebutuhan. Kebutuhan berlawanan dengan kebutuhan kita sendiri dan orang lain. Misalnya,
Anda orang tua berharap dimengerti anak. Anak Anda udah dewasa, udah berumah tangga. Anda berharap eh, mungkin anak-anak itu masih sering ngasih duit lah, mengunjungi Anda lah, atau ngantar Anda jalan-jalan gitu. Tapi anak Anda sudah sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan pekerjaannya. Nah, ada kebutuhan Anda nggak tersampaikan, Anda jadi marah gitu, kesel. Lalu berharap juga kasih sayang lebih orang tuanya, tapi nggak didapatkan. Ini juga seorang anak yang sering ditinggal papa mamanya terus, kerja terus. Jadi nggak pernah ada waktu bersama, nggak pernah ada waktu makan bersama, nggak pernah bareng berdoa bersama. Cuman dikasih duit, 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 udah pokoknya beres. Tapi papa mama pada sibuk. Nah ini juga anak mengalami kekurangan apa namanya kebutuhan akan kasih sayang misalnya ya. Jadi karena kebutuhan-kebutuhan itu dari ego kita, kita bisa jatuh dalam kelemahan karena luka batin ya kan. Orang luka batin bisa macam-macam, bisa stres, bisa larinya ke kecanduan, bisa larinya ke hal-hal yang buruk ya. Terus luka fisik juga sama, trauma, penyakit fisik, ya, itu menimbulkan apa ya keputusasaan begitu ya, membuat kita jadi apa namanya kehilangan harapan gitu, menyalahkan gitu, depresi juga, kita nggak bisa bangkit, kita melihat seolah-olah udahlah nggak ada gunanya hidup gitu ya. Nah, atau anxiety ya, kecemasan berlebihan dan banyak gangguan mental lain yang bisa terjadi karena kebutuhan tadi, konflik kebutuhan yang nggak terpenuhi. Ya, karena ego menuntut kita harus sukses, harus kaya, harus cantik, harus kuat, harus pinter, harus ini ya. Itu kan tuntutan dunia itu. Yang membuat kita tidak damai, tidak sukacita, tidak mengalami kasih ya. Nah, ini ada teori ahli namanya Roy Garn dalam teori Four Basic Needs ya. Jadi ada empat kebutuhan yang mendasar yaitu self preservation, itu adalah pemeliharaan diri ya. Kita sejak lahir, apakah kita cukup pemeliharaan diri? Jangan-jangan kita ditolak. Ada kita dalam kandungan ibu, kehadiran kita nggak diharapkan gitu ya. Atau mungkin eh, mama mengharapkan laki-laki yang lahir perempuan. Jadi seperti ditolak begitu ya. Ini juga berpengaruh itu sejak kita kecil begitu ya. Dan ada ketegangan, ada kecemasan ya, ada emosional, itu macam-macam nanti tumbuhnya jadi macam-macam. Ada rasa takut nanti ya, ada main kuasa ya, ada macam-macam. Dampaknya itu gede banget kalau kurang pemeliharaan diri dari awal sejak kita dikandung sampai kita dewasa. Ya, misalnya mereka diabaikan gitulah ya. Nah, itu tadi menjadi menjadi kita menjadi nanti kekurangan kasih, kekurangan tidak damai, tidak sukacita. Ini luka batin ya. Karena kurang di pemeliharaan diri ya itu macam-macam ini ya. Jadi ada tadi sudah saya katakan ada takut, ada ketidakpuasan, ada kebingungan, ya, ada fobia ya. Mungkin ada rasa bunuh diri, antisosial, macam-macam lah. Ini Pak Anda bisa sendiri ya. Jadi semua ini muncul karena self preservation ya. Jadi kurangnya pemeliharaan diri. Mengapa terjadi ya? Mengapa penderitaan? Mengapa Tuhan izinkan? Kadang-kadang kita bertanya, loh, kenapa Tuhan katanya kasih, tapi kok saya dilahirkan dalam keluarga yang broken home misalnya. Papa mama udah cerai, mama sendirian, ngasuh saya keras, orangnya banyak nuntut, cerewet, macam-macam misalnya. Ya, penderitaan akan terjadi ya. Kita nggak tahu jawabannya. Tapi suatu hari nanti Anda akan mengerti bahwa luka yang saat ini Anda alami akan membuatmu sadar bahwa Tuhan membiarkan orang itu, entah siapapun itu, yang melukai hatimu, agar masa depanmu terselamatkan. Ya. Nanti Anda bisa baca sendiri kutipan ayat 40. Apa ini? Yesaya 48 ayat 10 ya. Saya nggak sempat baca ya, nanti waktunya kurang. Lalu kedua adalah kebutuhan untuk hidup sejahtera, the need for money. Ya. Memang manusia butuh uang, tapi jangan sampai kita menjadi hamba uang. Karena dalam firman dikatakan
akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Padahal Tuhan menghendaki cinta pada Tuhan dan sesama, seperti diri sendiri, bukan cinta uang. Uang butuh, kita butuhkan, tapi kita jangan mencintai uang. Ya, itu salah, salah sasaran. Kita harus mencintai Tuhan pertama, mencintai sesama seperti diri sendiri. Itu yang penting. Hmm. Jadi kadang kita merasakan dulu ya, saya sendiri juga dari keluarga yang dulu kekurangan ya, itu mengalami bagaimana ada ketidakpuasan gitu ya. Kenapa kok orang tua nggak bisa memenuhi keinginan saya? Bahkan beli mainan aja saya nggak bisa beli misalnya. Apalagi ada orang tua yang suka berjudi lah, ada orang tua yang terlalu pelit lah. Ya, itu membuat anak nanti dari besar nanti memang nanti jadi money oriented ya, ya matre ya, itu mau tidak mau itu. Ya nggak salah sih pengen hidupnya lebih enak ya. Cuman hati-hati karena matre jadi kita melihat orang lain itu kayak objek gitu. Lu jadian sama gue, lu jadi pasangan gue, lu mesti cari duit untuk gue, lu mesti nyenengin gue pakai duit, lu pasti bikinin nyukupin gue gini gini gini. Nah, kita jadi demanding kan, membebani orang lain supaya memenuhi kebutuhan kita. Atau kita yang bekerja mati-matian, uang, uang, uang terus, ya, sampai lupa keluarga, sampai lupa kesehatan karena terus merasa kurang, 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 kurang begitu. Nah, ini ya, ini eksesnya kalau seperti itu ya. Maka yang kalau terjadi seperti itu luka batinnya berkaitan dengan uang, kalau gagal dalam bisnis stres, depresi mungkin bunuh diri, bangkrut, jadi miskin, ada tekanan dalam pekerjaan nggak tahan, keluar, nganggur, lalu terlalu cepat, waktu masih sebenarnya harus sekolah tapi harus cari duit, akan sering tertipu dalam bisnis, mungkin dikorupsi, terlibat bisnis ilegal macam-macam. Jadi banyak ya, ada rasa tidak puas, hasrat berlebihan, harta benda, ya, cekcok, ya, menipu dan sebagainya. Nah, ini bisa muncul ya, macam-macam ya. Jadi masalah bukan untuk dirasakan, tapi diselesaikan. Banyak orang sih terjebak dengan perasaannya. Jangan terjebak dalam penjara perasaan atau penjara pikiran negatif. Kebahagiaanmu tidak bergantung dari afirmasi orang lain atau situasi di luar dirimu, tapi kebahagiaanmu itu dalam dirimu sendiri, ya kan? Jadi kebahagiaanmu nggak tergantung dari berapa banyak orang tuamu memuaskan kamu atau keluargamu atau berapa banyak uang yang kamu miliki. Itu nggak menjamin kamu bahagia gitu. Bahagia itu bahkan dalam diri kita sendiri kok. Kalau kita di kamar sendiri, Anda merasa tenang, damai, dekat sama Tuhan, rasanya hidup ini penuh dengan pertolongan Tuhan itu sudah luar biasa ya. Anda bisa berbagi dengan orang lain meskipun Anda nggak kaya. Anda bisa menolong orang. Mungkin Anda berderma ya, atau memberi makanan lah untuk orang-orang di jalan. Anda bukan orang kaya, tapi Anda bahagia melakukan itu. Itu bahagia itu. So, ada sukacita di situ. Ya. Jadi jangan terjebak perasaan. Oh, saya kok seperti ini, saya merasa begini, begitu. Nah, itu hati-hati ya. Jangan terpenjara di situ. Karena sekali lagi hidupmu nggak tergantung perasaan. Hidupmu bergantung pada kasih, sukacita, damai. Itu yang tadi saya ungkapkan di awal. Ya. Lalu ada kebutuhan romance ya, kebutuhan kemesraan ya. Jadi mungkin kalau sejak kecil orang itu nggak merasakan cinta dan apa namanya ke kehangatan ya, mungkin nantinya dia akan mencari cinta dan kehangatan di luar yang yang dari di luar keluarganya ya. Maka di situ ada perselingkuhan, ada pelecehan ya, ada sikap overproteksi, overrejection ya. Itu nanti yang atau hubungan di luar nikah, nah itu kekerasan. Nah, itu karena kekurangan kebutuhan kemesraan. Nah, padahal kalau kita merasa God loves me, ya, He loves me, Jesus loves me, maka sebenarnya Anda apa namanya mengundang Tuhan untuk
mengisi kekosongan-kekosongan hati Anda ketika masa kecil, ketika dewasa, ketika berkeluarga, di mana kekurangan cinta, maka kasih Yesus yang memenuhi di situ. Ya. Nah, ini tadi ya, kalau orang kekurangan kebutuhan kemesraan ya nanti mencari pemenuhan di luar, ya, terus dia nggak bisa komitmen berkeluarga, ya tidak jujur, lalu ya pokoknya mencari pemenuhan hasratnya lah begitu, ya, karena ingin dicintai gitu. Jadi kalau kalau dalam perkawinan nggak merasa dicintai ya berarti udah kita cerai aja. Padahal kan perkawinan bukan hanya soal perasaan dicintai, perkawinan itu komitmen. Perkawinan itu juga sebuah salib ya, sebuah apa namanya, sebuah jalan menuju pada keselamatan ya. Kalau kita setia, kalau kita bertekun ya dalam hidup perkawinan Anda. Ini ya, kalau Anda kekurangan kemesraan atau rasa cinta itu ya macam-macam, ada dendam, benci, marah, egois, cari perhatian, ya, kecewa, bergantung, merasa nggak diterima, nggak dicintai, ya, denial, suka menyangkal, ya, introvert, macam-macam, merasa ditolak, ya, tidak puas, ya, tidak jujur, itu semua muncul karena rasa kekurangan ya. Uh, the need of romance, the need of love gitu ya. Nah, kita ingat sebuah firman Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Apa buktinya kamu berharga di mata Allah? Tuhan tinggalkan tahta surgawinya. Turun ke dunia jadi manusia. Rela disiksa, dihina, disalibkan, mati bagi Anda. Itu semua dilakukan karena Anda berharga bagi Tuhan. Ya, tolong diingat ini ya. Kemudian ada kebutuhan akan pengakuan, ya, recognition ya. Kebutuhan untuk diterima ya, perasaan diperlakukan adil, ya nggak dibeda-bedakan gitu ya. Kalau ini nggak didapat ya akhirnya frustasi ya. Terus minder gitu ya, terus merasa dikucilkan begitu ya. Maka ini perlu di apa nama? Kita perlu sadari ya bahwa setiap orang butuh diterima sejak sejak dia dalam kandungan sampai dia kecil besar diterima. Ka- Terima sebagai dia apa adanya, jangan terlalu menuntut di luar ekspektasi. Terimalah dulu, terima dia apa adanya, sayangi dia, support dia supaya bertumbuh eh, dalam kepenuhan sebagai pribadi manusia ya. Nah, ini ya. Kalau kekurangan akan pengakuan, dia akan haus pujian, haus penghormatan, nggak mau dikritik, suka ngejek orang, menghina orang, terus suka membesar-besarkan ya, pura-pura ya, terlalu sombong gitu, terlalu angkuh ya, macam-macam lah. Jadi menutupi kesedihan macam-macam. Nah, bila kamu merasa gagal dalam hidupmu, gagal mencintai orang terdekatmu, ya, ingat, sekalipun kamu gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah salah mencintaimu. Luka hati hanya bisa disembuhkan dengan cinta kasih yang sejati dari Sang Ilahi. Tuhan ada untukmu. Hati yang terluka akan disembuhkan oleh hati Yesus sendiri yang dilukai oleh dirimu, oleh dosa-dosa. Kadang Anda menyerah pada keadaannya. Maka kamu boleh menyerah pada keadaan, tapi kamu boleh menyerah, tapi jangan pada keadaan, tapi hanya pada Tuhan. Berserah pada Tuhan. Sebab dalam Tuhan kamu menemukan kekuatan baru yang mampu mengubah keadaan yang tak mungkin bagimu menjadi mungkin bagi Allah. Nothing is impossible for God. Ya. Jadi Anda kadang-kadang mau menyerah, udah aku udahlah, aku nggak mampu lagi, udah pasrah dah. Tapi jangan menyerah pada keadaan, menyerahlah, berserahlah pada Tuhan saja, ya, berserah pada Tuhan dan selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Yang buruk kadang-kadang
harus kita lepaskan agar yang baik datang. Ya. Kenapa kita kok mengalami perlakuan nggak menyenangkan misalnya? Bahwa di kantor saya itu difitnah, saya dipecat, saya diperlakukan sewenang-wenang. Ya, itu terjadi supaya kesempatan yang baik yang akan datang. Biar yang buruk itu kamu lepas. Kamu tinggalin. Yang baik nanti akan datang pada kamu. Berkat bukan hanya ketika kamu menerima, tapi kadang-kadang ketika kamu kehilangan, Bapak Ibu. Ketika Anda kehilangan, mungkin kehilangan kesehatan, ya kan? Sepertinya kok aku nggak menerima berkat ini tuh. Enggak, kamu menerimanya, ya. Kamu menerima berkat itu, ya. Tetapi itu menjadikan kamu semakin dekat, semakin berserah pada Tuhan. Yang selama ini kamu mungkin ketika sehat kamu sombong kan? Wah, saya bisa, saya kuat, saya mampu. Saya bisa ini, bisa itu, bisa itu, bisa itu. Nah, ketika ketika saatnya kamu harus kehilangan itu, ya kamu akan menerima rahmat Tuhan lebih banyak lagi. Ya, meski badai kehidupan menerpamu dengan keras, tapi Tuhan menjadikan kekuatanmu dalam kelemahanmu dan pemulihan di dalam hidupmu. Ya, jadi Tuhan berkata pada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanmu disitulah kekuatanku. Jadi ketika kita udah nggak mampu, udah berserah, justru kekuatan Tuhan semakin kuat bekerja. Semakin kita kuat, semakin kita sombong, ya Tuhan pun juga akan mundur. Karena kamu tidak lagi mengandalkan Dia, kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Ketika kita lemah dan berserah pada Tuhan, maka Tuhan yang akan semakin kuat menopang kamu, memulihkan kamu. Ya, jadi belajar dari luka batin, kita mencoba mengendalikan kebutuhan tadi ya, mulai dari kebutuhan ego ya, tadi ya kebutuhan akan uang lah, kebutuhan akan kasih sayang lah, kebutuhan-kebutuhan pengakuan lah, semuanya itu harus kita kendalikan, jangan kita dikendalikan ya. Lalu kita juga bertindak ya, misalnya mencoba untuk bersikap ajere kontra, itu artinya melawan kecenderungan yang nggak baik. Misalnya rasa marah diubah menjadi rasa ketenang, rasa pengampunan gitu ya. Rasa benci jadi mengampuni, rasa marah jadi eh, apa namanya jadi perasaan tenang begitu ya. Kita mampu kendalikan perasaan. Lalu kemudian kita juga beradaptasi ya dengan orang lain dan melihat sudut pandang orang lain. Jangan hanya merasa diri saya, sudut pandang saya yang paling baik. Gitu ya. Kita berusaha untuk melihat sudut pandang orang lain. Maaf, saya minum dulu karena banyak ngomong. Lalu ada pengampunan ya. Ini yang obat yang paling ampuh adalah mengampuni. Ketika kita sulit mengampuni ya belenggu akan terus ada. Kita akan tetap terikat. Tapi ketika kita sudah mengampuni berarti terlepas. Ya. Apalagi di depan orang yang menyakiti kita. Mungkin dia nggak, mungkin dia nggak ingat apa yang dia lakuin atau mungkin dia tetap nggak suka sama kita. Tapi nggak apa-apa. Katakan aja, gue udah ngampuni lo. Terserah lo masih masih benci sama gue, masih nggak suka nggak apa-apa. Tapi aku tulus dari hatiku, aku ngampuni lu. Ya udah ya, lu ingat sejak itu akan terlepas. Anda tidak akan terbelenggu lagi, ya. Nah, bagaimana mencintai sesama? Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah juga kepada mereka. Terus Matius 18 ayat 22 sampai 23. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali? Wah, maukah Anda memaafkan? Maafkan dengan salep kulit wajah. Mereknya maafin. Ha.
Kamu harus mengampuni sampai 70 kali 7 kali 7. Ya, artinya ya, berarti kalau dihitung itu mungkin 490 kali ya. Padahal satu tahun itu ada 365 hari. Ya, maka ada sisa 125 hari. Ya, kalau kita mengampuni itu lebih dari satu tahun. Bahkan masih ada lagi bonusnya 125 hari. Berarti lebih dari satu tahun ditambah lagi 125 hari kita harus mengampuni terus. Itu ya. Wah, banyak sekali Romo. Ya iya memang. Karena semakin banyak mengampuni, semakin kita terlepas dari belenggu, semakin sembuh. Ya. Nah, Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Nah ini, kalau kita mau mengampuni, Tuhan pun juga akan menghapuskan dosa kita. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 15. Ibrani 10 ayat 30, Roma 12 ayat 19, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ya, jadi ada proses Tuhan, terasa seperti kita dibenturkan, tapi tanpa sadar kita dibentuk lebih kuat lagi. Seolah-olah kita itu dihempaskan. Kok hidupku dibentur-benturkan gini Tuhan? Tapi kamu itu dibentuk sebenarnya supaya menjadi lebih kuat. Pemulihan adalah berkat Tuhan. Bila kamu dipulihkan, maka kamu bersaksi bahwa itu berkat yang kamu terima dari Tuhan. Dan orang lain menyaksikan berkat itu, dipulihkan karena kesaksianmu juga oleh berkat Tuhan. Yeremia 18 ayat 6. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, sabda Tuhan. Ya, jadi manfaat mengampuni memberi kita kehidupan yang baru ya. Kita manusia lama kita telah mati dan kita hidup dengan manusia tubuh yang baru ya, yang dibangkitkan. Pengampunan memungkinkan proses penyembuhan fisik, emosi, pikiran, hati dan roh ya. Seperti anak yang hilang ya. Di situ dia disembuhkan, dia bertobat kembali pada Allah dan memperoleh pengampunan dari Bapa. Disitulah si anak yang hilang itu disembuhkan, dipulihkan hidupnya. Maka marilah kita mohon kerinduan untuk mohon ampun pada Tuhan, mengakui kelemahan kita, dosa kita, kemudian kerelaan kita untuk mengampuni. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah terhadap kami. Lalu nanti ada doa pengampunan, lalu rekonsiliasi dengan orang itu yang telah menyakiti kita, ya. Nah, ini Mazmur 8 ayat 5, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Allah Maha Kasih, ia tidak akan menghukummu. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Walaupun berwarna merah seperti kirmis akan menjadi putih seperti salju. Allah nggak membenci orang berdosa. Tapi Allah ingin orang berdosa, bertobat dan diselamatkan. Ya. Nah, nanti malam ini coba dilihat siapa tuliskan luka-luka batinmu yang paling dominan. Apa penyebabnya? Siapa orang-orang yang pernah menyebabkan luka hatimu? Yang kau sakiti atau yang menyakiti engkau? Uraikan peristiwa-peristiwa itu. Siapkah kamu mengampuni dan minta ampun? Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, satu tampilan tentang bagaimana Yesus mengasihi kita. Mari kita lihat. Heavenly Father, Yesus hadir we love dalam your kehidupan kita. precious name. Ketika kita bermain, Stands to reason Dia hadir that a di sana. name is just a word. Ketika jatuh, It can be easily kita bekerja, forgotten membersihkan as soon sampah. as it is heard. Terus ketika But one mengendarai, name was Yesus ada di spoken before the world's menolong kita first yang day, jatuh. and it will be here when everything Ketika that orang is melahirkan, has passed away. ketika seorang ibu From memasak the untuk lips of anaknya, God to Mary's ketika ears anak an menonton angel's TV, wing. Yesus hadir. Jesus
kita jogging, word that came to life for main, us, the song that all Yesus hadir creation dengan sings. kita. Jesus, oh Jesus, Ketika seorang ibu proudest nations of memberi the makan earth have anaknya, come and Yesus menemani. gone. But Jesus, the Ketika sakit di rumah sakit, name is on. kita belajar. When I'm awakened by a terrifying dream, Kita bekerja. desperation reaches out and clutches me. When I'm so afraid that I don't even know Yesus selalu ada how bersama to kita. pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Ketika berjalan sendiri, Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, ketika di rumah sakit panik, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. yang kesulitan belajar, Oh, Yesus membantu. Ketika pernikahan, proudest Yesus nations hadir. of the earth have come and gone. Ketika bersedih, kehilangan orang yang dicintai, The name lives on. Yesus memeluk. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on. Ketika melahirkan anak, untuk bersuka cita atas lahirnya kehidupan yang baik. Ears on angels' wings. Ketika berjanji dalam pernikahan, itu bersuka cita. Word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, Selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Jesus, the proudest nations of the Mereka earth senyum, have come and bersuka cita. Ketika kita sedih, putus asa, menangis, mendekati, nations of the earth, dan memberikan kekuatan saling kepada. but Jesus, the name lives Ada harapan yang Yesus berikan kepada kita. Ya, demikian saya kembalikan pada saudara-saudari. Baik, Romo. Terima kasih untuk penjabaran mengenai cinta kasih Allah memulihkan kita. Sudah begitu jelas, sama dikasih filmnya juga. Bagaimana kita bisa melihat dari film cuplikan-cuplikan film itu ya. Bagaimana setiap keadaan Yesus selalu hadir. Dan itu harus dirasakan dipelajari ya. Awalnya tadi Romo bilang ya, harus kita tidak terjadi 1-2 hari aja langsung jadi. Harus terus komitmen. Nah, untuk itulah teman-teman, kalau ada yang masih mau bertanya, silakan mau langsung bertanya, angkat tangan, atau tulis di kolom chat juga boleh. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Kalau belum ada, saya Romo yang mau bertanya. Romo tadi kan Romo bilang tuntutan dunia menyebabkan kita sering mengalami masalah karena kebutuhan-kebutuhan kita ya. Tapi memang kebutuhan-kebutuhan kita itu kan kadang kebutuhan yang vital gitu, maksudnya
umpama mau makan, uang mau buat makan, buat bayar uang sekolah kayak gitu kan, itu memang harus ada gitu. Kalau kalau nggak ada kan kita bagaimana kita mau hidup gitu nah. Nah, di keadaan sekarang ini kan banyak orang yang di PHK, mengalami tidak ada kerjaan. Terus kita kalau mereka datang terus minta tolong gitu, masa kita terus di saat kita juga sedang terpuruk terus kita bilang berdoa atau kita bilang iya nanti saya bantu dengan doa. Gimana ya Romo ya? Begitu ya. Kan kadang kan mereka datang bukan sekali dua kali kan kadang kan berkali-kali kadang-kadang. Karena mereka juga mungkin sudah tidak ada jalan lain gitu. Gimana Romo itu mengatasi seperti itu? Romo, Romo apa? Romonya terpental atau bagaimana ya? Umat. Romo, halo. Maaf saya terpental ya. Iya, oke, oke, oke. Saya balik. Sorry, terpental. Iya, saya juga Ya, lihat kayaknya oke, nggak oke, ada oke. nih Romo. Ya, gimana, Bu? Gimana? Sorry, sorry. Ya, ya. Ini Gimana? Romo, Hmm? keadaan sekarang ini kan banyak orang yang mengalami PHK, nggak ada pekerjaan, Hmm. tidak pemasukan gitu. Terus datang Ya. minta tolong kita, mau minta tolong Hmm. kita. Nah, sedangkan kita saatnya juga tidak baik-baik saja gitu. Nah, kalau Hmm. mereka minta tolong untuk Hmm. makanan, untuk uang sekolah anak, Hmm. itu kan Ya. kebutuhan yang vital gitu. Kan harus Hmm. ditolong. Tapi kalau kita tidak bisa menolong, gimana caranya? Kadang kan kita bilang, oh baik Bapak, oh baik Ibu, kita Hmm. akan tolong dengan doa. Kan bukan dengan doa yang mereka minta, uang Ya. gitu, kasarnya gitu. Tapi Hmm. sedangkan di Hmm. pihak kita tuh tidak memungkinkan untuk memberi. Gimana Hmm. jawabannya itu, Romo? Ya, baik. Terima kasih, Bu Yeni. Ini pertanyaan dari Ibu atau dari orang? Dari saya, Oh, soalnya dari belum Ibu. masuk, Oh, belum iya. ada, Baik. belum ada Ya, saya ya, aja. ya. Baik, baik. Terima kasih ya pengalaman saya waktu di paroki juga ya menghadapi umat yang kesulitan. Bukan hanya sekarang, dari dulu-dulu juga banyak umat kita yang kesulitan ya, berkekurangan ya. Makanya perlu sebenarnya diaktifkan kayak apa namanya itu PSE ya itu atau komisi sosial kali ya. Apa dulu? Di sini sekarang Oh, ada itu aja. asak ya Ada. untuk anak sekolah ya. Iya, kalau anak Nah, sekolah ada. jadi kalau misalkan kebutuhan sekolah itu kan memang gereja ada anggarkan di dalam ASAK itu kan, ke KAJ Iya, lah terutama ya. Itu terus kemudian ya kalau orang butuh uang ya memang harus kerja ya. Minimal kita mencoba untuk ngontak teman-teman. Kalau orang itu benar kita kenal dan bisa bisa kita pertanggungjawabkan ya, iya, benar-benar bisa kerja, benar butuh kerjaan ya kita bantu carikan informasi gitu ya. Jadi kita ya kalau kita ada uang kita beri cash, cuman masalahnya kan itu kan nggak mendidik, kita kan harus memberi kail, apa namanya, pancingnya. Jangan beri ikannya kan, ikannya pasti habis kan. Kalau diberi iya, kail apa namanya pancing, ya dia akan cari sendiri nanti. Ah, gitu. Atau berikan pelatihan-pelatihan, ibu bisa bikin masak kue atau apa ini loh. Kamu kalau sekarang nggak kerja, kamu bisa kan bikin kue, ayo tak ajarin yuk, tak modalin dulu gitu loh. Berapa sih paling? Mungkin cuman 100.000 atau berapa ini loh kamu coba. Ini bikin kayak gini, sederhana aja saya saya ajarin, saya modalin dulu. Selanjutnya kamu ya yang apa kan gitu. Jadi kan nggak harus besar-besar. Kalau kita bantu orang ya gitu. Saya sendiri ini di saat orang lain pada nggak mau jajan hemat-hemat, justru saya itu karena seringkali kan misa arwah, misa manten, misa ini, misa itu kan bawa makanan tuh. Banyak kan? iya, Kami cuma iya romo-romo banyak. cuman berempat dikasih nasi kotak 5 gitu kan
eh, nggak mampu menghabiskan karena di rumah sudah ada makanan. Jadi akhirnya itu inisiatif udah kita cari. Saya jadi naik motor ya sambil bawa 10 box gitu ya. Kadang-kadang saya makanan di kulkas itu saya panasin lagi, saya kasih masukkan box kecil. Itu saya keliling naik motor itu panas-panas begitu. Saya cari pemulung, saya cari orang yang betul-betul apa butuh makan gitu aja. Ya, ya itu yang bisa saya lakukan kalau dalam situasi kayak gini. Jadi saya nggak apa mungkin dari kalau duit uang saku saya nggak cukup untuk ngasih uang. Tapi kalau makanan selalu berlebih gitu ya. Jadi saya bagiin ke orang-orang. Jadi apa yang bisa kita lakukan lakukan itu loh. Yang hal-hal yang mampu kita lakuin lakuin aja. Jangan Ya, tunda ya, besok kalau saya kaya, besok saya kalau punya duit miliaran nggak usah. Lakuin yang bisa kamu lakukan sekarang lakuin gitu. Ya, ya, ya. itu. Baik, Romo, terima kasih. Ini ada dari Ibu Marta. Ya. Romo, ketika saya bersalah dan meminta maaf tapi tidak diterima, Hmm. terus apa yang harus saya lakukan? Iya, bagus. Ya gitu, seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa mengampuni itu melepaskan tadi. Jadi seandainya pun Anda merasa ditolak permintaan maaf Anda dengan tulus ditolak, itu bukan lagi urusan Anda, itu urusan orang itu. Dia yang pengen terikat, tapi Anda sudah lepas. Ya, Dari diri Anda sudah memaafkan, berarti Anda sudah lepas. Jadi nggak perlu Anda merasa bersalah. Aduh, dia kok masih marah sama aku, nggak seneng. Ya udah itu urusan dia. Penting kan dari hatimu udah tulus. Aku udah betul-betul minta maaf. Aku mau mengampuni kamu. Aku juga minta maaf kalau aku salah. Gitu. Jadi sejak itu Anda nggak punya tanggung jawab. Dia yang menanggungnya, bukan Anda lagi. Gitu. Eh, Sesimpel itu menurut saya ya. Hmm, gitu. Terima kasih, eh, Romo. terima Mm-mm. kasih Romo. Ini ada dari Ibu Ursula. Romo mau tanya bagaimana kita mengetahui luka batin sudah disembuhkan? Mm-mm. Luka Ya, batin oke. sudah disembuhkan, bagaimana Ya. katanya? Ya, jadi di awal tadi saya sudah menekankan ada 3 unsur tadi yang paling tidak kita udah alami. Kita mengalami kasih Tuhan, mengalami bahwa kita dikasih, kita berharga, kita dicintai Tuhan, meskipun kita ini banyak salahnya, seringkali kita nggak taat, seringkali kita banyak absennya, ya. Tapi kita dikasih. Pertama, mengalami kasih Tuhan. Yang kedua, mengalami damai, ya. Kalau Anda eh, sudah sembuh dari luka batin, Anda itu walaupun nanti ada orang membuli Anda atau ada orang yang mengatakan sesuatu yang menyakitkan Anda nggak langsung reaktif. Anda balas senyum aja. Oh iya, makasih ya. Bilang aja hanya thank you ya. Kamu sudah ngomong kayak gitu, aku diingetin gitu. Jadi nggak tersinggung, nggak marah, nggak reaktif. Jadi ada kasih, mengalami damai, mengalami sukacita. Ya, Meskipun kamu dicurangi lah, meskipun kamu dulu minjemin uang, uangmu nggak dikembaliin sama dia, ya kan? Tapi ya, tidak ada orang yang bisa ngambil sukacita dari hatimu kalau kamu bersandar pada Tuhan, ya kan? Ya kamu kamu jangan mengatakan ya, kalaupun kamu mencurangi aku, ya itu jadi pelajaran untuk aku bahwa kamu memang tidak bisa dipercaya lagi gitu. Tapi bukan berarti aku benci sama kamu. Aku ada sukacita dalam hidupku bahwa anggap aja aku beramal sama kamu, ya kan? Anggap aja aku ya, baik sama kamu. Kamu nggak mau ngembaliin, ya itu urusanmu gitu loh. Tapi aku anggap itu amalanku lah untuk kamu. Ya, kalau kamu nggak ingat ya terserah kamu. Tapi aku tetap bersuka cita, gitu. Nggak kehilangan ya, sukacita, nggak kehilangan damai, dan tidak kehilangan cinta kasih. Itu yang penting. Oke? ya. Terima kasih Romo. Hmm, Ini ada dari Bapak Stefanus. Selamat hmm, malam Romo, bagaimana cara supaya kita bisa hidup dalam sukacita yang sejati? Kalau kita retret, kita mengalami sukacita yang luar biasa. Tapi seminggu, 2 minggu sukacitanya sudah memudar hmm, hmm. Nah, atau begitu ya. hilang. Maka saya tadi dibedakan bahwa sukacita dengan perasaan. Ya, Kalau perasaan. perasaan happiness, merasa happy, itu sesaat, temporal. Sukacita itu enggak. Sukacita itu mau Anda dulunya kaya jadi miskin, Anda
tetap bersuka cita. Artinya apa? Apa? Sukacita Anda itu karena ada Tuhan yang menyayangi Anda, Tuhan yang dekat dengan Anda. Bukan karena oh saya dulu punya banyak kekayaan, sekarang aku jadi miskin gitu ya. Terus Anda jadi ya udahlah kayak terpaksa bahagia gitu ya. Enggak kayak gitu. Anda itu karena tetap bersuka cita karena ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang dekat dengan Anda, Tuhan yang tetap membimbing Anda walaupun Anda sekarang sedang jatuh. Ya, itu sukacita, bukan karena oh iya saya ikut retret, saya ikut merasa didoakan. ke freeze ya. Romo freeze itu. Iya ke itu ya Romo ya. Nggak ada Ah, suara. freeze. Romo internetnya freeze. Iya. Gimana caranya itu? Dia mesti keluar, kemudian masuk lagi. Atau coba saya, dia udah keluar kan. Dia mesti masuk lagi. Wah, kayaknya Romo nggak bisa masuk ini ya. Pental terus saya Pak. Aduh, ini internetnya Itu jelek kali udah di tempat masuk saya. Pak Gun, udah masuk. Ya. Ya udah. Iya, Pental terus saya. iya. Maaf ya. Agak Di jelek. rumah internetnya nggak stabil nih. Hmm. Oke. Apalagi Bu? Iya, ada ini lagi dari Ibu Ria. Hmm. Selamat malam, Romo. Jika seseorang Hmm. sakit secara badania, kita perlu dokter. Hmm. Tapi jika sakit rohani seperti kecewa, marah, maka Hmm. penguatannya adalah percaya kepada Yesus, bersandar kepada Hmm. Tuhan. Berarti orang tersebut tidak Hmm. perlu berkonseling ke psikolog, psikiater, tapi dengan retret, rajin baca kitab suci, akan sembuhkah? Mantap ya, tuh. Maksudnya dia nggak ke dokter, nggak ke psikiater, nggak itu, tapi hanya retret Iya. dan baca kitab suci. Apakah dengan Hmm. begitu dia Hmm. bisa sembuh? Nah, baik. Retret itu menurut saya itu adalah alat bantu ya, alat bantu menyadari. Kalau saya mengenal diri, oh iya, yang dulu saya itu nggak menyadari kalau saya itu misalkan dikasih Tuhan gitu ya. Kok saya itu ngalami itu papaku tuh kejam, mamaku itu nggak sayang, aku ditinggalin misalnya ya. Terus di retret itu dia tersentuh, oh ternyata Tuhan itu menyayangi aku dari dulu sampai sekarang. Jadi dia sadar oh ya ada pribadi lain yang menyayangi dia. Jadi kalau dia menyadari itu ada peluang untuk sembuh ya. Tapi ada juga penyakit mental yang harus medis ya. Gangguan mental misalnya kegilaan itu nggak bisa sembuh. Itu harus obat. Orang yang gangguan kejiwaan skizofrenia gitu ya. Ya didoakan mungkin sebentar tapi kemudian kambuh lagi gitu. Nah itu nggak bisa, itu harus medis. Ada penyakit-penyakit kejiwaan tertentu yang butuh medis ya, apa penanganan medisnya. Doa itu nggak menyelesaikan segala-galanya, tapi doa membantu pemulihan. Ya. Jadi bukan doa itu yang menyelesaikan semuanya, tapi doa membantu support system yang membantu recovery jiwa maupun mental, psikis, rohani orang. Ya, jadi bergantung case by case apa namanya penyakit mentalnya gitu loh. Karena saya sendiri dulu pernah melayani di rumah sakit mental di Irlandia, Saint John of God Hospital ya. Itu saya melihat pasien-pasien yang skizofrenia, ya kecanduan ke sorry, yang
otaknya rusak gara-gara pecandu apa ya narkoba sampai hancur lah pokoknya. Jadi udah nggak bisa berakal, pikiran sehat gitu. Ya itu kita bantu dengan apa rohani doa, tapi itu nggak banyak membantu. Dia memang harus penanganan medis gitu. Tapi bahwa dia butuh didampingi, butuh didengarkan, ya kan? Ya kita kita dampingi, tapi kita nggak punya apa namanya treatment untuk penyembuhan dia gitu. Ya dari depends case by case ya, penyakit mentalnya ya gitu ya. Thank you. Ya, baik, Romo. Bagaimana Ibu Ria? Udah cukup kah penjelasannya? Belum ada lagi ya. Siapa yang mau bertanya lagi? Udah nggak ada pertanyaan? Oh, ada Mm-mm. ya. Iya, silakan. Oh, udah nggak ada. Udah ya. Oh, ada ini Romo satu. Romo, untuk dapat mengampuni kita harus mengikhlaskan perbuatan orang tersebut dan berserah akan kehendak Allah. Bukankah begitu, Romo? Ya, bukan mengikhlaskan perbuatan itu, tapi mengikhlaskan peristiwa itu. Ya, jadi peristiwa itu harus ya Anda terima itu sebagai bagian pembelajaran kematangan hidup. Ya, Anda ikhlas dalam arti oh ya, ini saya nggak bisa mengulang atau misalkan kalau boleh apa apa namanya saya flashback lagi ke mesin waktu saya bisa kembali ke masa lalu nggak mungkin. Ya kan mau nggak mau kita harus accept menerima apa yang terjadi di masa lalu. Artinya itu mengikhlaskan bahwa masa lalu itu ya udah itu bagian hidup kita. Ya kita harus rangkul, kita terima itu luka yang harus kita terima. Iya, terluka. Kita ngakui, iya kamu terluka, Anda terluka. Anda akui dan kemudian Anda ikhlas. Ya, ya Tuhan, kalau memang ini membuat saya luka, saya terima. Saya berharap Tuhan juga membantu menyembuhkan. Itu saya ikhlaskan artinya saya terima masa lalu itu. Ya, saya mengikhlaskannya. Itu bagian dari pembelajaran saya. Next time saya mesti lebih hati-hati, lebih aware, lebih apa namanya, lebih berserah, lebih mohon agar Tuhan membantu saya kalau saya menghadapi perlakuan atau pengalaman seperti itu. Ya, jadi tidak tidak melupakan itu, cuman kita terima gitu. Kalau jangan denial, itu maksudnya. Kita Ya, mengikhlaskan itu seperti itu, ya. Nah, terima ya. kasih. Romo. Ini ada lagi pertanyaan Romo. Selamat malam Romo, boleh bertanya Romo bagaimana kita minta maaf ke orang yang kita menyakiti tapi orang itu sudah blokir nomor kita dan tidak lagi di Mm, kehidupan kita dan kita tidak tahu orang ya, itu sudah memaafkan kita atau tidak. Kami sama-sama ya. menyakiti tapi bagi diri saya sudah berdoa dan Mm, mengampuni dia dan sudah ikhlas. mm. Bagaimana dengan diri orang itu? Apakah itu urusan dia? Iya, betul. Saya pikir itu sudah urusan dia. Ketika kita sudah ada effort kita untuk memaafkan, untuk apa namanya, untuk mengampuni dia, kalaupun dia akhirnya mengeblok kita menjauh dari itu urusan dia gitu loh. Berarti ya dianya yang belum berdamai, dianya belum mengalami kasih Tuhan, dianya belum mengalami sukacita. Tapi Anda yang mau sembuh ya dari luka-luka batin itu harus harus mengalami kasih Tuhan, mengalami damai, mengalami sukacita dari Tuhan. Itu yang penting ya. Tapi kan kita belum pernah ketemu, jadi baru dalam niat pikiran kita kan Romo itu nggak apa-apa itu. Jadi maksudnya kalau Oh, kita mau Mas ini ya, maksudnya belum. bukan maksudnya kan kalau kita maksudnya belum ketemu dengan orangnya bilang aku minta Oh, maaf dan aku udah memaafkan kamu. hmm, Kalau belum bicara hmm, baru kita udah hmm, berdoa ya, mengampuni tapi nggak ya, ya. bicara sama orang itu belum pernah ketemu dengannya lagi bagaimana itu urusan dia atau Hmm. bagaimana? Ya, 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 ya. Ada berdoa semoga dipertemukan.
Oh gitu. Jadi tetap kan Kecuali harus kecuali kalau bertemu kan kecuali lebih enak i- ya. iya, kecuali kalau dia meninggal ya. Kalau dia udah meninggal ya Iya. sudah, berarti terputus. Artinya ya sudah, Anda tinggal mendoakan ya sudah, saya sudah melepas, sudah mengikhlaskan, sudah Oh. mengampuni kamu. Semoga jalanmu di sana tidak terhalang gitu aja. Kecuali kan masih Oh, hidup ya berarti kita mudah-mudahan bisa tetap masih promo ya. dipertemukan. Tetap Iya, harus kita harus iya, mencari, berusaha mencari iya. ketemu sama orang itu Mm-mm. ya untuk Iya, berdamai karena gitu kita kan, istilahnya ya. ya karena kita kan manusia, kita kan, aku nggak mau ketemu lagi, aku kalau bisa menghindar, kalau bisa nggak mau Ya, omongan lagi kan iya, gitu. iya, Nah itu iya. dorongan kita kan. Tapi Tuhan Hmm, pengen kita ya menghadapi dia, lalu mengatakan, aku minta maaf ya, aku say sorry, tulus, aku udah, aku minta maaf dan aku juga ngampuni kamu melakukan itu, udah selesai. Bagi saya, kamu masa lalu sudah selesai. Kalau dia masih nggak terima atau apa ya urusan dia gitu aja. Yang penting ada usaha kita udah ke sini. iya, baik Roma. Terima kasih. Mm-mm. Terima Ya, kasih apa? Masih adakah pertanyaan? ini ada pertanyaan lagi nih. Sesi Romo, maaf-maafan itu. iya. Lanjut Romo, pertanyaan dari Ibu Ya, Mensiana. eh, Romo, kalau eh, red kita ada sesi ya, memaafkan dengan figur, apakah ya. itu sudah selesai proses maaf dari pihak diri? Ya, dari diri Anda mungkin selesai, tapi dari pihak yang itu, yang mungkin orang lain itu atau orang tua kita atau keluarga kita kan belum. Jadi kita memang diharapkan setelah proses itu kita juga bisa eh, menemui atau mengontak Ya, orang itu bertemu gitu. ya. Gitu. Tetap harus bertemu ya Romo. Tetap Tetap kita iya. harus ada kontak ya dengan orang secara Ya. langsung ya. Mhm, mhm. Wih, ini Sekali cukup, sekali cukup. Nggak usah berkali-kali, sekali aja udah cukup. Mhm. Kenapa Silva? pertanyaan saya belum dibaca. Apa itu Oh, yang mana itu? langsung aja. Saya, saya ketutup apa ya? Ya, Hmm. Romo, apakah Mhm. indikatornya bahwa istilah tadi Romo itu kita sudah disembuhkan? Yang mana? Sorry. Apakah indikatornya bahwa apa kita sudah disembuhkan gitu Romo, bahwa apa Oh, sudah iya. mengalami kesembuhan itu? Iya, jadi di awal tadi kita sudah mengalami itu tadi. Kita sudah, saya sudah mengemukakan. Tadi ada tiga hal tadi yang saya kemukakan. Indikasinya adalah Anda dikasihi Tuhan. Ya, meskipun misalnya, meskipun pasanganmu nggak mencintai kamu, meninggalkan kamu misalnya, meskipun anakmu nggak berbakti sama kamu, ya, meskipun teman kantormu nggak loyal sama kamu misalnya, misalnya ya gitu ya, misal ini ya, tetapi kamu mengalami, kamu dikasih Tuhan, kamu tuh berharga hidupmu. Bukan karena kamu sukses, bukan karena kamu pinter, bukan karena kamu hebat, tapi kamu dikasih karena justru kamu lemah. Tuhan mengasihi kamu. Itu pertama. Yang kedua adalah ada damai sejahtera. Ya. Ketika orang memusuhi kamu, kamu nggak balas reaktif memusuhi dia. Ada damai. Enggak, aku nggak mau balas. Aku nggak mau reaktif. Aku mau slow down. Aku mau calm. Aku pengen peaceful. Ya. Saya ingin damai. Damai. Ketiga adalah eh, cinta kasih, apa namanya, sukacita, sukacita. Kamu nggak kehilangan sukacitamu dalam keadaan apapun, bukan karena sikap orang lain, bukan karena perasaan, tapi sukacita ini dari Tuhan. Ya, jadi ada orang yang mungkin hidupnya nggak beruntung, seperti katakanlah orang-orang Anawim dalam kitab suci, termasuk Bunda Maria. Katakanlah Bunda Maria ini nggak beruntung hidupnya, karena dia masih perawan, udah harus mengandung, belum bersuami, ya toh? Diancam dia hukuman rajam, hukuman mati kalau kalau Yosef misalnya mencemarkan ini perempuan ini sebelum nikah sama aku, dia hamil gitu, bisa saja dibunuh. Kedua, Yesus pun dikejar-kejar oleh Herodes ketika dia lahir, ya kan?
Dia mau melahirkan ditolak, tidak ada tempat untuk melahirkan di rumah ya, tapi di kandang, ya di gua, di kandang dia menemukan tempat itu, tempat hewan ya. Terus Maria juga nantinya akhirnya dia melihat Yesus di kayu salib, wafat, mati secara mengerikan. Ya, kalau dihitung-hitung Bunda Maria misalnya bukan orang yang happy, tapi dia ada sukacita di situ. Sukacitanya apa? Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Itu sukacita Maria. Bukan kehendak manusia, bukan kehendak dia, tapi kehendak Allah Bapa di surga. Dan Yesus pun mengatakan, makananku melakukan kehendak Bapa. Dan Maria tahu apa yang terjadi dengan Yesus adalah seluruhnya dia melakukan kehendak Bapa di surga demi penebusan umat manusia. Nah, gitu ya contohnya. Jadi Ya, cukup. acceptance itu ya Om. Acceptance diri. Sorry, apa itu? Ya, Jadi itu. sudah full acceptance diri. Acceptance. Ada acceptance ya, betul betul. Tadi tadi dalam makalah saya itu memang salah satunya ada harus accept ya, acceptance memang ya. Jadi kita harus berdamai itu acceptance. Dan saya katakan ada kedamaian, berarti kan saya menerima luka saya menerima masa lalu saya yang pahit, saya memang menerima trauma saya. Saya terima, saya nggak denial gitu loh. Kalau orang denial kan menutupi misalnya saya benci sama suami saya. Oh, saya pura-pura bahagia. Oh, dia baik kok padahal benci sekali aku. Ngapain aku ngomong dia baik padahal di rumah dia apa namanya membuli aku misalnya. Memperlakukan nggak baik ya. Nah, itu kan Anda pura-pura di depan orang, ya kan? Anda nggak damai gitu loh. Maka acceptance dalam arti Anda damai. Berdamai dengan dirimu sendiri, juga berdamai dengan orang lain. Dan berdamai dengan masa lalumu. Berdamai juga dengan Tuhan. Tidak menyalahkan Tuhan. Ya, Amin. Thank you Romo. Teman-teman masih ada, hmm. masih adakah pertanyaan? Kalau udah, apa Silva foto dulu ya, tadi lupa foto bersama. Ya, Bu Yeni. Ya teman-teman buka kamera, kita foto bersama dulu. Setelah itu pengumuman dari Pak Gun dan jangan keluar dulu sebelum terima berkat dari Tuhan melalui Romo. Oke. Bapak Ibu berikan senyumnya ya. Kata Romo supaya sembuh dan disembuhkan. Amin. Penuh sukacita, damai dan sukacita. 1, 2, 3. Ya, Ya, Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. thank you. ya, Ya, terima kasih Pak Gun. Silakan Pak Gun. Ya, Pak Gun, ya. terima kasih Romo Robi atas pengajarannya. Ini cinta kasih Tuhan ini sebenarnya sangat besar itu. Tuhan adalah kasih. Sayangnya kadang-kadang manusia tidak bisa menerimanya dengan tulus ikhlas. Banyak kali permasalahan pergumulan hidup kita itu yang membuat kita kadang-kadang tidak merasakan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, Ya, semoga nah, dengan pengajaran hari ini kita sungguh-sungguh dapat memahami bahwa kerahiman Tuhan itu tidak terselami dan tidak ada batasnya. Apapun dosa kita, semerah apa, sehitam pekat apa, dia tetap mengasihi kita. Semoga amin. yang dituntut dari kita adalah supaya kita selalu bertobat, bertobat kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Romo ya atas pengajarannya. Baik, ada sedikit pengumuman bagi yang tergerak hatinya untuk memberkati komunitas Mujizat Karyam Ilahi dapat memberikan persembahan kasihnya ke rekening BCA atas nama Regina Yuselin Lim dengan nomor rekening 504 028 5956. Sekali lagi BCA
atas nama Regina Jocelyn Lim dengan nomor 504 028 5956. Terima kasih juga kepada semua petugas pada malam hari ini yang telah bertugas, terutama Ibu Yeni Umbas yang telah membantu acara ini dari awal sampai akhir. Juga Ibu Romani Unio sering-sering masuk Mana ya Bu saja, ya. Pak. Romana saja, Pak. Romana ya, sering-sering ya. Iya. Jadi apa ya, petugas tepat ya, petugas Mudah-mudahan, tetap kita ya. Ya, mudah-mudahan, Pak. bagus, suaranya sangat bagus. Juga terima Amin. kasih juga kepada para petugas Doa Korunka, Ibu Madeline, Ibu Hana Hasuti, Ibu Maria Swan, Ibu Upi Ratnasari, Ibu Mensiana Maru, Ibu Sartini. Ini semuanya dari paroki yang berbeda-beda. Bahkan Mensiana Maru itu dari Singapura dia. Tapi kita bisa disatukan di dalam acara Zoom ini. Sungguh itu satu keunggulan daripada Zoom ini. Bisa mempersatukan kita dimanapun posisi kita berada. Terima kasih semuanya. Baik, kita segera akan menutup acara ini. Sebelum doa penutup dan berkat dari Romo, kita akan menutup dengan lagu penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Romana. Silakan Ibu. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan semua ilmu sudahlah ku miliki, hanyalah cinta yang mati, rahasia bahagia. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Marilah berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini Kau ingatkan betapa besar kuasa kasih-Mu memulihkan hidup kami. Berikanlah kami rahmat bahwa kami selalu Kau kasihi, bahwa kami berharga di mata-Mu, bahwa kami membutuhkan damai sejahtera-Mu dan membutuhkan sukacita daripadamu. Seringkali hidup kami diliputi oleh ketakutan, oleh kekhawatiran akan keadaan ekonomi, keadaan kesehatan, dan masa depan yang tak pasti. Oleh karena itu, pada saat ini kami mohon pemulihan bagi saudara-saudari kami saat ini yang masih memiliki luka-luka batin. Biarkanlah luka-luka batin kami letakkan ke dalam luka-luka suci-Mu, karena Engkau Sang Dokter Surgawi. Izinkan kami mempersembahkan luka-luka batin kepadamu, ya Allah yang kekal, ke dalam luka-luka suci Tuhan Yesus untuk memulihkan luka-luka batin kami. Dengan tulus kami mau memaafkan diri kami sendiri, memaafkan masa lalu, dan memaafkan orang-orang yang menyebabkan batin kami terluka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit, kiranya juga Engkau letakkan
kuasa tangan-Mu, agar Engkau berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit dan kami diberikan roh kesabaran, roh penghiburan, dan tetap bersyukur dan memuji-Mu dengan penderitaan maupun penyakit. Hiburlah saudara-saudara kami yang sakit, berikanlah kesembuhan atas penyakit jiwa, raga, mental, maupun rohaninya. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan doa-doa kami. Dan akhirnya kami berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia, anggota keluarga kami, orang-orang yang kami kasih, umat yang Kau kasihi, mereka yang telah meninggal dunia, ya Tuhan, yang berkuasa atas hidup dan mati. Engkau Hakim surgawi, berikanlah istirahat kekal dan kehidupan abadi bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal, khususnya yang berada di api penyucian. Semoga terang abadi menyinari mereka, sehingga jiwa-jiwa dapat beristirahat dalam damai dan tentram bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta para malaikat dan orang kudus-Mu di surga. Malam ini kami mau beristirahat, berikanlah kami istirahat yang tenang, semoga besok kami bangun pagi dengan keadaan yang segar, penuh sukacita, penuh damai, dan penuh pengalaman kasih-Mu sendiri. Kami mohon Engkau mencurahkan berkat-Mu atas kami semua. Engkau Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan Amin. sertamu dan Dan sertamu sertamu juga. juga. Semoga malam ini kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra Putra. dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih.